Halo, gua Aim. Di video kali ini kita bakal bahas manga Awasi lagi. Dan terakhir kita telah sampai pada Hana yang berkata kepada ibunya kalau dia ingin stay di Spanyol dan ingin lebih banyak bersorak untuk mendukung kakaknya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal chapter kita diperlihatkan pertandingan yang sudah selesai dengan kemenangan Sabadell 3-1. Komentator berkata pria Jepang yang bernama Fukuda memberikan dampak yang cukup besar mengakhiri kekalahan beruntun Sabadell untuk keempat kalinya. Hana yang masih melihat kakaknya yang berada di dalam lapangan dan tentu aja dengan raut wajah yang bahagia. Ibunya Hana pun bertanya apa benar Hana ingin menetap di sini. Ia tahu perasaan Hana setelah melihat pertandingan kakaknya, tapi bukankah ini mustahil? Kita sudah melihat seberapa baik permainan Fukuda, ditambah lagi kita harus pulang besok. Ethan yang mendengar itu pun berkata jika memungkinkan lebih baik Fukuda tinggal bersama keluarganya di Sabadell. Tapi ibunya Hana berkata dia nggak bisa karena dia bekerja sebagai perawat di Jepang dan setelah kembali ia harus segera masuk kerja. Namun Ethan kemudian menjawab bagaimana jika cuma Hana aja yang tinggal. Hana bisa mendaftarkan diri di sekolah dasar tempatnya anak para pemain Sabadell bersekolah. Hana bisa mengajukan permohonan visa pelajar dan datang lagi setelah musim semi, sesudah visanya disetujui. Fukuda juga bisa memperkerjakan pembantu karena ia tinggal sendirian. Dan sebagai tim, Sabadell akan melakukan apapun untuk mendukung para pemainnya. Tapi ibunya Hana berkata masalahnya bukan itu, Hana ini masih kecil dan dia cuma nggak bisa meninggalkan Hana begitu aja. Ethan pun menjawab lagi setelah keluarganya datang ke sini, Fukuda berkembang begitu cepat. Dan memiliki keluarga yang ada di sisi para pemain tentu itu akan sangat penting. Ethan ingin Hana tetap di sini dan menjadi Dewi Kemenangan untuk Fukuda. Hana yang mendengar itu pun membayangkan Dewi Kemenangan yang Ethan maksud, namun ibunya Hana masih berkata kalau itu nggak mungkin. Tapi Hana memohon kepada ibunya dengan wajah yang cukup imut. Nah, kita lalu berpindah ke ruang ganti para pemain Sabadell. Mereka yang merayakan kemenangan setelah kalah 3 kali berturut-turut memuji permainan Fukuda. Ditambah lagi kerjasamanya dengan Garula itu terlihat sangat menyenangkan. Fukuda pun cuma bisa tersenyum dan pelatih mereka menginstruksikan untuk menjadikan kemenangan ini sebagai momentum karena bagaimanapun juga mereka masih berada di posisi terakhir. Nah, Fukuda yang melihat rekan-rekannya tertawa, tiba-tiba aja ia memanggil Hiro. Fukuda juga kemudian meminta Ethan untuk menerjemahkan apa yang ingin ia katakan. Fukuda berkata ketika Hiro kesal, terkadang ia memanggil Fukuda dengan sebutan Cino, dan Fukuda meminta Hiro untuk berhenti melakukan itu. Bukan cuma kepada Fukuda, mulai sekarang orang Korea dan orang Asia yang berinteraksi denganmu, jangan menganggap kita semua sama karena pada dasarnya kita berasal dari negara yang berbeda. Semua orang pun terkejut apalagi Hiro, ia pun bertanya apa itu mengganggu Fukuda. Hiro juga berkata kalau apa yang ia katakan gak bermaksud menghina atau mengolok-olok Fukuda. Namun belum selesai Hiro berkata, Fukuda bilang lagi kalau Hiro berpikir apa yang ia katakan itu tidak berbahaya. Masalah terbesar yang Fukuda hadapi mungkin memang tidak terlihat berbahaya, tapi menurut Fukuda itu sangat menakutkan. Karena jika Hiro berpikir apa yang ia katakan berbahaya, ia akan menyadarinya dan akan berhenti memanggilnya Cino. Tapi masalahnya Hiro mengatakan itu setiap hari dan tidak berpikir itu berbahaya atau tidak untuk Fukuda. La Liga itu termasuk ke dalam 5 liga top Eropa dan juga ujung tombak sepak bola internasional. Kita memasuki era di mana sepak bola akan semakin ditampilkan di internet dan disiarkan ke seluruh dunia. Penggemar sepak bola di seluruh dunia akan bersungguh-sungguh menonton La Liga. Di antara fans itu akan ada banyak anak-anak dari negara yang belum pernah Hiro kunjungi. Mereka akan mencari pemain seperti Hiro untuk dijadikan panutan dan Fukuda meminta tolong untuk Hiro bisa menjadi seseorang pemain yang bisa mereka hormati. Semua orang yang ada di ruang ganti pun terkejut apalagi Hiro yang terlihat kena mental. Namun suasana berubah ketika anak-anak dari para pemain menerobos masuk dan terlihat juga anak Hiro yang memanggil ayahnya.
Anaknya berkata jika ia baru aja berteman dengan gadis Jepang yang bernama Hana. Ia sangat baik dan mungkin Hana akan bersekolah di sekolah yang sama dengannya. Bukankah nggak apa-apa jika Hana boleh mampir buat bermain? Hero pun berkata nggak apa-apa dan dia juga bilang ke Fukuda untuk jangan sungkan-sungkan datang berkunjung. Nah, kita lalu berpindah ke pelatih Fukuda yang ternyata menceritakan itu kepada ibunya dan kakaknya Ashito. Ibunya Ashito pun terkejut mendengar cerita Hana yang mengawali perjalanannya di Spanyol sendirian. Pelatih Fukuda pun menjelaskan lagi kalau sebenarnya itu nggak gampang. Pertama, Hana harus pulang dan membuat visa pelajar. Mencari tahu bagaimana cara hidupnya juga, tapi di musim semi, akhirnya Hana ada di Spanyol. Nggak lupa juga pelatih Fukuda berkata klub Sabadell sangat membantunya dalam mengurus keperluan Hana berangkat ke luar negeri. Ibunya Ashito pun bertanya, bukankah sangat sulit untuk membagi waktu menjaga Hana dan berusaha sukses di luar negeri? Pelatih Fukuda pun menjawab sejak kecil Hana memang sudah sangat bisa diandelin. Namun terlepas dari itu adanya Hana di sisi pelatih Fukuda malah sangat membantunya. Bahkan ketika semua bisa dijelaskan hanya dengan bola, tapi Fukuda juga harus berkomunikasi secara verbal dengan rekan satu timnya. Meskipun ada kasus langka seperti Uchida Atsuto dan Ito Junya yang gak perlu belajar bahasa, namun pelatih Fukuda ingin ia bisa mengatur permainan di separuh lapangan. Pelatih Fukuda menganggap bisa berbahasa Spanyol akan memudahkannya untuk melakukan itu. Fukuda berpikir ketika berkarir di luar negeri, memiliki keluarga di sisimu akan memberikan perbedaan yang sangat besar. Contohnya ketika sudah menikah, saat gak bisa bergaul atau berkomunikasi dengan rekan satu timmu, mungkin saat itu istri bisa menjadi teman sebagai gantinya. Apalagi dengan anak-anak, bahkan tanpa kata-kata sekalipun, anak kecil pintar untuk membuka hati satu sama lain. Fukuda pun berkata ia berterima kasih kepada Hana karena berkat Hana, ia jadi sangat mudah untuk berbicara dengan pemain yang udah punya anak. Hana membuat Sabadell meraih banyak kemenangan karena menurut Fukuda, bagi para pemain, keluarga adalah sesuatu yang sangat berarti. Kita juga diperlihatkan Hana yang melihat pertandingan Fukuda setelah pulang sekolah. Terlihat Fukuda bisa bekerja sama dengan Hiro, bahkan melalui umpan Fukuda, Garula bisa dengan mudah mencetak gol. Para penonton pun meneriaki nama Fukuda dan ada juga yang berterima kasih karena berkat Fukuda yang bisa terhubung dengan pemain manapun itu luar biasa banget. Dan memang di sini diberitahukan setelah musim semi Sabadell terus menang, bahkan mereka menang secara berturut-turut. Fukuda dan Garula pun masuk ke majalah dengan judul Keajaiban yang Sabadell punya. Duet pemain Jepang Fukuda Tatsuya dan Garula si pemain veteran yang sangat fenomenal. Namun pembahasan di chapter 326 sampai sini dulu aja. Like kalau kalian suka, komen kalau ada pembahasan yang salah, dan subscribe kalau kalian mau. Dan bye-bye.